Baiklah, kita lanjutkan. Kali ini kita akan bahas tentang definisi exception. Apa sih yang dimaksud dengan exception itu? Pada intinya, exception itu adalah error yang terjadi ketika program itu sedang dieksekusi. Contoh sebuah exception adalah, kita langsung lihat contoh kita coba buat project baru. Chapter 8. Kemudian kita kopikan sampel program kita. Sampel program chapter 8 kita copy edge input versi 1. Kita copy, kita paste di sini. Oke. Lalu di main-nya kita kopikan isi dari ini ch8 edge input main. Kita kopikan isinya ya, mulai dari Gregorian ini sampai ke system out println. Kita kopikan di sini, paste, lalu kita simpan, save, kita coba jalankan. Kita tunggu. Error. Di sini kita belum mengimport. Kita menggunakan Gregorian Calendar. Untuk menggunakan Gregorian Calendar ini kita perlu mengimport Java .util.bintang. Oke, kita save, kita jalankan lagi, kita run. Kita tunggu. Oke, kali ini berhasil. Program menanyakan, how old are you? Berapa usia kamu? Misalkan saya isikan dengan 17. Lalu programnya menanya lagi, apakah kamu sudah ulang tahun ini? Saya jawab belum, no. Oke, dia akan menampilkan kamu lahir tahun 2002. Nah, di sini program tidak terjadi error sama sekali. Kenapa? Karena yang kita inputkan adalah sesuai dengan apa yang diminta programmer, yaitu integer. Lalu, apa yang terjadi? Misalkan saya mencoba menginputkan nilai selain integer. Oke, di sini kita coba run ulang lagi. Saya coba ketikkan 17. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, akan terjadi error. Nah, inilah yang disebut dengan exception. Di sini exception ya. Jenisnya input mismatch exception. Jadi ketika kita sudah membuat program dengan benar untuk menyimpan usia dengan tipe data integer di sini, ketika user memasukkan bukan integer,
yaitu di sini dicontohkan string, maka dia terjadi exception, yaitu input mismatch exception. Nah, inilah yang dimaksud dengan exception. Jadi exception adalah error yang terjadi ya, ketika program itu sedang dieksekusi. Sebenarnya programnya sudah benar, akan tetapi karena user menginputkan nilai yang tidak diinginkan oleh programmer atau di luar tipe data yang ditentukan, maka akan terjadi error. Ini disebut dengan exception. Nah, exception seperti ini perlu kita handle. Nah, itulah tujuan dari mempelajari apa yang dimaksud dengan exception. Kenapa perlu kita handle? Karena agar program yang kita buat itu kalau user salah input, dia tidak langsung error. Oke, itulah tujuan dari exception. Selanjutnya ada dua istilah yang harus kita pahami kalau kita belajar tentang exception di sini. Jadi ada dua istilah, thrown dan count. Thrown ini adalah kalau kita lihat di program tadi, nah ketika user menginputkan 17, di sini kan sebenarnya dia memanggil metode yang bernama getAge ya. Nah, di sini di bagian age input versi 1.java sebenarnya di sini user menginputkan nilai string, padahal di sini akan disimpan integer. Nah, ketika di sini terjadi, maka ketika user tadi salah menginput, maka exception-nya di throw. Terjadi exception di sini, dilemparkan atau istilahnya thrown. Exception is thrown. Jadi itu istilah yang pertama ya. Jadi exception is thrown artinya ya ketika sebuah error itu terjadi karena misalkan tadi user salah input. Nah, itu disebut dengan thrown. Lalu apa yang dimaksud dengan couch? Couch ini adalah ketika kita ingin menangkap exception yang di throw tadi. Agar bisa kita handle, kita perlu tangkap exception-nya. Jadi exception ini kita tangkap. Nah, di sini exception-nya ditangkap ya. Di sini diberi keterangan bahwa ini termasuk dalam input mismatch exception. Nah, nanti di selanjutnya kita akan belajar tentang try and catch. Pada intinya kita sebagai preview saja bahwasanya ada dua hal yang harus dipahami, yaitu yang pertama thrown, yaitu ketika exception itu terjadi, dan catch ketika exception itu ditangkap oleh sebuah catch ya. Oke. Jika kita tidak menangkap exception, jika kita tidak membuat catch-nya atau kita tidak tangkap exception-nya, maka akan menampilkan error ini. Jadi kalau secara default kita tidak apa-apakan program yang kita buat dan program itu mengalami exception, maka sistem sudah menghandle-nya sebenarnya. Akan menampilkan pesan sesuai dengan yang sistem sudah setting. Nah, di sini ini adalah contoh kalau kita tidak membuat catch-nya untuk exception. Nah, kita nanti bisa membuat agar kita bisa nanti membuat catch-nya untuk menangkap exception tadi agar errornya tidak seperti ini. Jadi bisa kita arahkan errornya itu untuk agar user menginputkan nilai yang baru. Ya. Misalkan kalau kita lihat di sini di contoh sampel program, kita kopikan edge input versi 2. Oke, kita paste di sini.
Yang edge input versi 1 boleh dihapus saja. Oke. Di sini kita lihat di edge input versi 2. Di sini sudah dilakukan try and catch, yaitu exception-nya sudah di catch atau ditangkap. Coba kita jalankan dulu. Error. Oh, ini edge inputnya kita rubah. Versi 2. Oke, kita jalankan lagi. Oke, berhasil. Kita jalankan. How old are you? 17. Already? Yes. You are born in 2003. Sekarang kita coba menginputkan nilai yang salah. 17. Apa yang terjadi? Invalid entry. Please entry digits only. How old are you? Invalid entry. Please enter digit only. Oke, di sini exception-nya sudah ditangkap sudah kita rubah ya. Kita tambahkan catch ya di sini. Nah, jadi program yang tadi sudah kita tambahkan atau kita tangkap catch-nya dan kita bisa beri pesan sesuai yang kita inginkan dan kita bisa arahkan user agar memasukkan lagi di sini dengan menambahkan while. Jadi pada intinya jika kita tidak mengatur catch exception-nya, try catch-nya, maka sistem sudah menghandle-nya. Akan tetapi biasanya programnya akan dihentikan atau diterminasi. Nah, agar tidak terjadi hal tersebut, kita perlu mengatur try and catch-nya. Untuk try and catch kita akan bahas di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.